Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas materi pada pertemuan 10 yaitu abstraksi dan standarisasi kode. Baik, pada praktikum pertemuan 10 ini kita akan mempelajari abstraksi atau abstraction, yaitu salah satu konsep yang penting dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP ini. Abstraksi itu adalah proses menyembunyikan detail implementasi yang rumit dari pengguna dan hanya menampilkan fungsi atau fitur yang penting saja. Dengan abstraksi ini, programmer dapat fokus pada apa yang dilakukan suatu objek tanpa harus mengetahui seluruh proses di baliknya. Topik pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas Java Abstraction, yaitu konsep dasar abstraksi yang digunakan untuk menyederhanakan kompleksitas program dan membuat kode lebih mudah dipahami serta dikelola. Selanjutnya kita akan mempelajari abstract class. Abstract class merupakan kelas yang berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint bagi kelas turunannya. Kelas ini tidak dapat dibuat objek secara langsung, tetapi dapat diwariskan ke kelas lain. Kemudian kita akan membahas mengenai abstract method, yaitu metode yang hanya memiliki deklarasi atau nama metode tanpa isi program. Metode ini harus diimplementasikan atau diterapkan oleh kelas turunan yang mewarisinya. Terakhir, kita akan mempelajari concrete class, yaitu kelas yang mengimplementasi seluruh abstract method dari abstract class sehingga dapat digunakan untuk membuat objek dan menjalankan program. Melalui praktikum ini, kita akan memahami bagaimana abstraksi membantu menciptakan kode yang lebih terstruktur, mudah dikembangkan, serta sesuai dengan prinsip standarisasi dalam pemrograman berorientasi objek ini. Baik, selanjutnya di sini kita langsung mempraktikkan saja materi ini. Di sini saya sudah membuat 5 kelas. Baik, saya akan menjelaskan kelas yang pertama dulu. Ini adalah fungsi kelas ini, yaitu abstract class yang bernama layanan ekspedisi. Ini adalah menjadi template dasar untuk semua jenis layanan ekspedisi, yaitu pada konsep abstrak ini menyembunyikan detail perhitungan, hanya menyediakan kontraknya aja. Tetapi kelas ini tidak bisa instansiasi secara langsung, atau tidak bisa di new layanan ekspedisi gitu. Lalu kita masuk ke di sini ada atribut protect, yaitu fungsinya bisa diakses oleh kelas anak, yaitu regular, express, dan someday. Lalu kita masuk ke konstruktor. Di sini ada konstruktor. Mana ya konstruktor? Kita masuk ke konstruktor ini berfungsi untuk menginisiasi nomor resi yang dipanggil oleh child class view super. Lalu di sini ada metode ini konstruktornya. Lalu di sini ada metode abstrak hitung ongkir, yaitu berfungsi untuk menjadi kontrak wajib bahwa semua anak harus memiliki metode ini. Karena setiap layanan punya rumus berbeda, maka metode ini dibuat abstrak. Lalu ada ini abstrak yang cetak resi, untuk mencetak nomor resi. Lalu kita masuk ke kelas selanjutnya, yaitu yang bernama regular. Ini adalah concrete kelas 1, yaitu fungsi kelas ini itu mewakili
mewakili layanan pengiriman reguler dengan konsep yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu inheritance yang extends reguler, ya extends dengan nama reguler. Lalu kita masuk ke konstruktornya. Di sini ada konstruktor. Lalu ada method override yang berfungsi untuk menghitung ongkos kirim untuk layanan reguler dengan rumus di jaraknya dikali dengan 1000 ditambah dengan beratnya dikali dengan 5000. Metode ini wajib di override karena parent adalah abstrak. Tanpa override ini kelas reguler akan error, tidak bisa di compile. Lalu kita akan membahas kelas selanjutnya, yaitu express, kelas kedua, child class yang kedua. Ini fungsi kelas ini mewakili layanan mewakili pengiriman cepat, itu makanya namanya express. Yaitu ini juga berkonsep pada inheritance dengan extend layanan ekspedisi, yaitu konsepnya juga ada abstraction, mengimplementasikan metode abstrak hitung ongkir ini. Lalu ada metode override juga, yaitu berfungsi untuk menghitung ongkos kirimnya untuk layanan ekspedisi ini. Itu selanjutnya kita beralih ke kelas same day. Ini juga termasuk child class. Fungsi kelas ini itu adalah untuk mewakili layanan pengiriman paling cepat dengan konsep inheritance, dan juga ada abstraction di sini, dan ada method overriding yang berfungsi untuk menghitung ongkos kirim untuk layanan same day, yaitu dengan rumus jaraknya dikali dengan 5000 ditambah beratnya dikali dengan 15.000. Lalu ini ini ada logika sedikit. Jika berat melebihi 10 kg, set ke 10 atau flat maksimum. Maksudnya itu adalah kita cek dulu, jika beratnya lebih besar dari 10, ubah jadi 10 sebelum hitung, gitu maksudnya. Oke. Nah, di sini ada main class-nya. Jadi tanpa main class ini, semua child class yang kita sudah buat tadi itu tidak bisa dijalankan. Maka harus membuat main class-nya dulu. Ini berfungsi untuk mendemonstrasikan abstract class sebagai cetak biru. Ada juga upcasting polymorphism, ya, yaitu ada array layanan ekspedisi diisi dengan regular, express, dan juga someday, dan juga ada dynamic method hitung ongkirnya yang dipanggil sesuai objek aslinya. Lalu ada fungsi utama ini adalah untuk menampilkan nomor resi dan total ongkos kirim untuk 3 jenis layanan dengan inputan yang sederhana. Lalu di sini ada upcasting polymorphism array yang bertipe layanan ekspedisi, yaitu parent-nya yang diisi dengan objek, dan juga regular, express, dan someday. Ini mungkin terjadi satu array menampung berbagai jenis layanan, yaitu ini upcasting
reguler, upcasting express, dan juga ada upcasting someday. Lalu ada data pengirimannya sesuai dengan spesifikasinya, yaitu reguler jaraknya ada jaraknya 50, terus reguler jaraknya 50 km dan beratnya 2 kilo, berarti 2 kilo. Expressnya jaraknya 100 km, beratnya 3 kilo. Someday-nya tipe someday berjarak 15 km dan beratnya 15 kg. Lalu akan dibatasi ke 10 kilogram di kelas someday. Lalu di sini ada runtime polymorphism dan dynamic method. Fungsinya saat memanggil hitung ongkir ini, Java memilih metode yang tepat berdasarkan objek asli, yaitu regular, express, atau someday, bukan tipe variabel. Ini terjadi pada saat runtime. Lalu ada metode metode cetak resi. Ini ada metode cetak resi adalah metode konkret dari parent, dan ini metodenya itu tidak override. Ya, ini untuk cetak ongkosnya. Selanjutnya kita akan menjalankan program ini. Nah, begini hasilnya. Nomor resi segini, nomor total ongkirnya segini. Ya, berikut adalah ini adalah output sederhananya. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.